Ini adalah 3 ciri di mana Anda mengalami trauma yang tidak Anda sadari. Yang pertama, Anda menghindari sesuatu secara berlebihan. Misalkan tempat, misalkan benda-benda yang mungkin Anda takuti, Anda cemaskan, dan seterusnya. Ketika Anda menghindari suatu tempat, atau benda-benda, atau hewan, atau apapun itu, secara berlebihan dan tidak masuk akal, kemungkinan hal itu berhubungan dengan trauma Anda di masa lalu, yang rasanya masih Anda bawa sampai sekarang, sehingga reaksi Anda itu berlebihan. Anda terlalu sensitif terhadap objek tersebut. Kenapa? Karena objek tersebut mengingatkan peristiwa di masa lalu yang ada muatan negatifnya. Mungkin perasaan takut, mungkin perasaan marah, mungkin perasaan sedih yang berkepanjangan. Sehingga ketika ada benda tersebut, ketika ada tempat tersebut, Anda teringat terhadap memori-memori masa lalu itu yang menyakitkan itu, lalu otak membacanya sebagai suatu bahaya, sebagai suatu yang harus dihindari. Dan akhirnya memunculkan respon-respon untuk lari, memunculkan respon-respon untuk menjauh. Nah, ketika Anda menghindari sesuatu, ketika Anda menjauh dari sesuatu, maka coba telisik lagi, apakah sesuatu itu mengingatkan Anda pada hal-hal di masa lalu Anda yang menyakitkan. Banyak orang yang akhirnya tidak bisa sukses, banyak orang yang akhirnya tidak bisa bergaul dengan orang yang positif, dia mudah untuk takut ditolak, lalu dia juga takut untuk gagal, dan seterusnya, itu karena ada memori-memori yang muncul ketika dia berhadapan dengan kesempatan tersebut. Memori-memori yang negatif. Sehingga apa? Sehingga dia menjauh dari objek tersebut. Misalkan ketika dia ingin kaya, begitu ya, lalu dia sudah mulai mendapatkan uang. Lalu tiba-tiba uang itu habis, entah kemana. Atau dia juga udah males untuk mendapatkan uang kembali. Tidak menggebu-gebu lagi. Dia bersikap biasa-biasa saja. Bisa dicek keyakinan itu di dalam diri kita. Apakah ada keyakinan di mana bahwa uang itu jelek, uang itu buruk, uang itu menimbulkan konsekuensi tertentu, begitu ya. Karena tidak hanya pikiran saja yang bisa begitu, tapi juga fisik kita juga begitu. Artinya, secara fisik kita juga bisa menghindari terhadap apa yang sebenarnya kita inginkan, gitu loh. Kita malas-malesan, kita menunda-nunda, jangan-jangan memang ada di dalam diri kita yang berniat untuk menjauhi dari apa yang kita inginkan itu. Berarti ada dua di sini, ada dua part, ada dua bagian. Yang satu ingin mendapat, yang satu menjauh, gitu loh. Tapi kalau yang menjauh itu lebih kuat daripada yang ingin mendapat, berarti ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Tapi kalau hanya sedikit saja dan lebih kuat untuk mencapainya, ya saya rasa nggak ada masalah. Itu wajar-wajar saja. Tapi kalau yang ingin menjauh itu lebih kuat daripada yang ingin mencapai, coba dicek apa yang ada di dalam sana. Yang kedua, ciri-ciri Anda mengalami trauma yang tidak Anda sadari, Anda mudah marah, Anda mudah baper, Anda mudah sedih, Anda mudah bereaksi yang berlebihan secara emosional ketika ada orang mengatakan sesuatu. Ya, ada orang itu yang dihina A dengan A, ya, kontennya itu nggak apa-apa. Tapi ketika dihina dengan konten B, diledek aja, bukan hina, diledek aja dengan konten B, dia marahnya minta ampun. Misalkan ada orang yang bilang, kamu ini kok jomblo sih? Itu langsung marahnya luar biasa. Padahal hanya bercanda. Kenapa? Ternyata di dalam dirinya sudah ada trauma-trauma tentang relationship, trauma-trauma tentang mungkin penghinaan-penghinaan orang yang terdekat kepada dirinya, dia jomblo dan seterusnya. Ya, pikirannya muter, akhirnya itu menjadi trauma yang nggak biasa dari. Ketika ada orang yang menyelipkan satu kata, dua kata, atau kalimat tertentu, lalu kita bereaksi berlebihan secara emosional, ya, marah, sedih, jengkel, dan seterusnya, tapi berlebihan, kemungkinan kata-kata itu adalah pintu masuk menuju memori-memori traumatik. Jadi, kalau kita bereaksi berlebihan terhadap suatu kata, maka coba cek di dalam, ada nggak kejadian yang ada hubungannya dengan kata itu. Itu menjadi clue, menjadi kunci. Yang ketiga, kita merasa cemas, merasa was-was, merasa takut, merasa gelisah, tapi nggak ada sebabnya. Nah, ini sering terjadi pada orang yang mengalami trauma di masa lalunya yang sudah dilupakan. Kenapa kok dilupakan? Karena memori itu nggak enak, akhirnya dipendam, dilupakan, begitu ya. Memori trauma yang benar harusnya diproses, sehingga ada tahapan dari tadinya trauma sampai dia bisa beradaptasi menjadi acceptance, menerima trauma itu dan menjalani kehidupan seperti biasa.
Menjadikan sumber trauma itu sebagai suatu pengalaman hidup yang bisa menjadi pelajaran. Akan tetapi, ketika kita mungkin masih kecil, atau ada di suatu kondisi tertentu, kita tidak bisa memproses memori trauma itu dengan baik. Akhirnya, memori trauma itu dipendam, tidak terproses dengan baik, dan tetap ada di sana, tanpa dikoreksi memorinya, tanpa dilakukan koreksi emosi yang benar. Oleh karena itu, ketika kita lupa terhadap memori-memori trauma kita, itu adalah hal yang perlu kita dalami. Jangan-jangan was-was kita, gelisah kita, cemas kita, itu karena ada memori-memori itu yang dilupakan tapi tidak hilang. Dia hanya dilupakan, dia hanya dipendam, tapi energinya itu masih naik ke atas. Dan itu memicu kejadian-kejadian lain yang akan semakin menguatkan energi ini. Oleh karena itu, ketika kita cemas, kita was-was, coba selidiki. Apakah ada trauma-trauma yang terpendam, terlupakan, yang belum kita koreksi emosinya? Kalau Anda masih sulit ya untuk melakukan itu, maka Anda bisa datang ke psikolog klinis. Anda bisa datang ke hipnoterapis untuk dilakukan regression atau kembali ke ingatan di masa lalu itu untuk lebih tahu sebenarnya memori apa yang ada di sana. Dan di situ dilakukan emotional correction, koreksi emosi. Emosinya nanti dikoreksi menjadi lebih tidak berenergi lagi begitu loh. Karena kalau dia terjebak di situ, maka Anda energinya hanya ada di situ. Untuk masa depan ya, itu sangat-sangat berkurang gitu loh. Kalau kita itu energi masa lalunya negatif itu terlalu besar, maka kita akan terpaku di situ. Energinya habis di situ gitu loh. Untuk energi masa depan itu menjadi sangat lemah. Oleh karena itu menjadi wajar kalau orang-orang yang mengalami trauma, orang yang mengalami depresi karena trauma misalkan, mereka akhirnya malas untuk melihat ke depan. Bukan malas ya, sulit untuk melihat ke depan karena energinya nggak ada. Oleh karena itu, energi di masa lalu ini yang terlalu banyak, yang terlalu intens, itu perlu dikurangi, sehingga bisa tercurahkan ke masa depan dan sekarang untuk energinya. Jadi, untuk menyembuhkan trauma itu, mungkin Anda bisa self-healing, atau juga, kalau nggak bisa, Anda bisa datang ke psikolog klinis atau ke hipnoterapis. Jadi, dari 3 ciri-ciri trauma itu, apakah Anda memiliki salah satunya? Kalau iya, silahkan tuliskan di kolom komen di bawah ini, agar kita nanti bisa membahas apa solusinya. Oke? Terima kasih, salam dari saya, Danang Baskoro Psikolog, dan tetap sehat.